Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan kita channel Roliana Gali Aneka Hewan. Tapi sebelumnya like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Hari ini kita ada ikan nila ya. Ikan nila adalah sejenis ikan konsumsi air tawar. Ikan ini diintroduksi dari Afrika, tepatnya Afrika bagian timur pada tahun 1969 dan kini menjadi ikan peliharaan yang populer di kolam-kolam air tawar di Indonesia, sekaligus hama di setiap sungai dan danau Indonesia. Nila merupakan ikan konsumsi yang banyak dibudidayakan oleh petani ikan di berbagai wilayah Indonesia. Ikan ini disukai karena memiliki pertumbuhan yang cepat, gampang pakannya, tahan dengan kondisi air yang kurang baik, dan tahan kadar garam tinggi. Ikan ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena memiliki kandungan protein dan asam lemak tak jenuh yang tinggi. Ikan ini merupakan termasuk ikan omnivora, yaitu pemakan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu, ikan ini sering dijadikan sebagai ikan pengontrol tumbuhan air di suatu tempat. Di Kenya, ikan ini juga digunakan untuk mengontrol pertumbuhan nyamuk karena nila akan memakan jentik-jentik nyamuk di air. Ikan nila dan mujair di luar negeri sama-sama disebut tilapia. Di negeri kita, nila dan mujair merupakan ikan yang berbeda. Walaupun keduanya mirip dan masih berkerabat dekat, namun di luar negeri mereka disebut dengan nama yang sama, yaitu tilapia. Ikan nila yang berkembang di Indonesia saat ini berasal dari spesies nila tilapia dan blue tilapia, sedangkan mujair merupakan Mozambique tilapia. Ikan nila dapat dipelihara dengan ikan jenis lain. Nila merupakan ikan yang tidak buas dan dapat dipelihara dengan ikan jenis lain. Mereka dapat dibudidayakan bersama ikan mas, ikan gurame, ikan bawal, dan ikan lainnya dalam satu kolam. Hanya nila jantan yang dibudidayakan di Amerika. Oh, mengapa? Kemana nila betinanya? Nila merupakan ikan profilik breeders. Mereka akan cepat berkembang biak dan menghasilkan keturunan baru apabila mencampur nila jantan dan betina. Akibatnya akan banyak anakan nila, namun tumbuh induk tidak seragam, dan ini tidak baik bagi peternak. Pertumbuhan yang baik adalah pertumbuhan yang seragam, sehingga dapat dipanen dalam waktu yang bersamaan. Hal ini dapat diperoleh hanya dengan memelihara ikan jantan. Caranya adalah dengan memberikan hormon testosteron ketika nila baru menetas. Pemberian hormon ini akan mengubah jenis kelamin nila menjadi jantan semua. Selain itu, ikan jantan memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan betina. Tetapi untuk sekarang ini kabarnya ya guys, sudah tidak boleh dengan program seperti ini karena menghilangkan betina ya akan mengurangi produksi juga dan tidak bagus juga untuk perkembangbiakan ke depannya. Nila menjadi spesies intensif di beberapa negara. Australia dan beberapa lokasi di Amerika, nila menjadi spesies invasif yang membahayakan spesies asli di alam. Hal ini karena nila berkembang biak dengan cepat dan toleran terhadap berbagai kondisi air. Nila tidak dapat hidup di negara 4 musim. Tanpa perlakuan khusus, nila tidak dapat hidup di negara 4 musim karena mereka tidak tahan dengan suhu dingin. Umumnya nila akan mati pada suhu sekitar 10 derajat Celcius. Di Amerika mereka dibudidayakan di sekitar pembangkit listrik. Terkadang jika kita mengkonsumsi ikan nila ada rasa seperti tanah ya guys. Penyebab seperti tanah rasa pada daging nila disebabkan oleh geosamin dan methylsorbonol yang dihasilkan cyanobacteria di dalam tanah sekitar tempat hidupnya. Apabila nila hidup di tempat yang jarang ditemukan cyanobacteria tersebut, maka dagingnya akan bebas dari rasa tanah yang mengganggu itu. Selain itu, nila memiliki kandungan asam lemak omega 3 yang tinggi dan sangat disarankan untuk dikonsumsi anak kecil pada masa pertumbuhan berdasarkan Badan Kesehatan Amerika tahun 2008. Dan menurut pengalaman saya ya guys, untuk nila itu ketika kecil banyak sekali durinya. Tetapi ketika mereka sudah besar yang sekilo isi 3 atau sekilo isi 2 bahkan 1, itu durinya sangat jarang dan dagingnya sangat-sangat enak sekali. So ketika kalian ingin membeli nila dan menjadikannya konsumsi, belilah yang semakin besar semakin baik karena dagingnya lebih banyak dan tulangnya itu sangat sedikit.
Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.